Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang keterampilan-keterampilan dasar mengajar. Boleh di next? Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Fitri Mustikasari. Yang kedua ada Tia Oktaviani. Yang ketiga ada Fiandri Nurjaki. Dan yang terakhir ada Vici Nursiba. Boleh di next? Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama di sini ada keterampilan dasar. Nah, keterampilan dasar mengajar merupakan keterampilan umum mengajar sebagai bekal utama dalam pelaksanaan tugas profesional yang mengacu atau merujuk kepada suatu konsep pendekatan dari LPTK. Nah, di sini menurut Alma dan kawan-kawan. Nah, keterampilan-keterampilan ini mutlak perlu dikuasai oleh setiap guru, terlepas dari bidang studi apapun yang diajarkan sebagai modal dasar dalam mengajar. Nah, keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan karena membentuk penampilan guru yang baik. Diperlukan keterampilan dasar. Nah, keterampilan dasar di sini juga adalah keterampilan standar yang harus dimiliki oleh setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Boleh di next? Kemudian lanjut ke jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Menurut Tournai, dalam Alma dan kawan-kawan menyatakan bahwa keterampilan dasar mengajar terdiri dari 8 hal, yaitu keterampilan bertanya, menjelaskan, menggunakan variasi, memberikan penguatan, membuka dan menutup pelajaran, mengajar kelompok kecil dan perseorangan, mengelola kelas, dan membimbing diskusi kelompok kecil. Boleh di next. Di sini ada 8 macam, sama seperti yang tadi disebutkan oleh Tournai dalam Alma. Boleh di next. Yang pertama, keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban respon dari peserta didik. Nah, tujuan dari keterampilan bertanya ini yang pertama memotivasi peserta didik agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih kemampuan untuk mengutarakan pendapat. Yang ketiga, merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang keempat, melatih peserta didik berpikir divergen. Yang kelima, menumbuhkan kebiasaan menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, menumbuhkan sikap kreatif pada peserta didik. Dan yang terakhir, mencapai tujuan pembelajaran. Boleh di next. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Nah, keterampilan menjelaskan ini, menurut Saud, pembelajaran yang menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya, misal antar sebab dan akibat. Definisi dengan contoh atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Nah, keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan yang menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti. Nah, tujuan dari keterampilan menjelaskan ini untuk membimbing peserta didik memahami materi yang dipelajari, kemudian melibatkan peserta didik untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah yang ada. Yang ketiga, memberi balikan kepada peserta didik mengenai
tingkat pemahamannya, dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang keempat, membimbing peserta didik untuk menghayati dan mendapat proses penalaran serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalahnya. Dan yang kelima, menolong peserta didik untuk mendapatkan dan memahami hukum dalil dan prinsip umum secara objektif dan bernalar. Boleh di next. Yang ketiga ada keterampilan menggunakan variasi. Nah, Udin dan Winata Putra pada tahun 2000 mengatakan bahwa variasi adalah keanekaan yang membuat sesuatu tidak monoton, atau variasi dapat berwujud perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja dibuat untuk memberikan kesan unik. Nah, keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam-macam kemampuan untuk memberikan rangsangan kepada peserta didiknya agar suasana pembelajaran selalu menarik. Nah, tujuan dari penggunaan keterampilan variasi yang pertama, menghilangkan kejenuhan dalam mengikuti proses belajar. Yang kedua, mempertahankan kondisi optimal belajar. Yang ketiga, meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik. Dan yang keempat, memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. Ready, next. Yang keempat, menggunakan keterampilan penguatan. Nah, memberi penguatan atau reinforcement merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Nah, tujuan penggunaan keterampilan ini yang satu, untuk menimbulkan perhatian peserta didik. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Terus yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berinisiatif secara pribadi. Yang keempat, merangsang peserta didik untuk berpikir yang baik. Dan yang kelima, mengembalikan dan mengubah sikap negatif peserta didik dalam belajar ke arah perilaku yang mendukung belajarnya. Boleh di next. Nah, keterampilan menutup dan membuka pelajaran. Nah, keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai dan dilatihkan bagi calon guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan menarik. Keterampilan membuka pelajaran ini merupakan upaya guru dalam memberikan pengantar atau pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari peserta didik, sehingga siap, mental, dan tertarik untuk mengikutinya. Nah, sedangkan keterampilan menutup pelajaran merupakan keterampilan membantu peserta didik dalam menemukan konsep, prinsip, dalil, hukum, atau prosedur dari inti pokok bahasan yang telah dipelajari. Nah, tujuan dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini ada 4. Yang pertama, untuk menimbulkan minat dan perhatian peserta didik terhadap pelajaran yang akan dibicarakan. Yang kedua, menyiapkan mental para peserta didik agar siap memasuki persoalan yang akan dibicarakan. Yang ketiga, memungkinkan peserta didik mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelajaran. Nah, yang terakhir, agar peserta didik mengetahui batasan-batasan tugas yang akan dikerjakan. Boleh di next. Yang keenam, ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan.
Nah, pengajaran kelompok kecil ini memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didiknya, serta terjadi hubungan yang lebih akrab antara guru dengan peserta didik. Lalu keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi keterampilan mengorganisasi, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, dan keterampilan merencanakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru untuk dalam belajar. Boleh dikembalikan. Nah, ya, yang itu. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar secara kelompok dengan jumlah peserta didik berkisaran antara 3 hingga 5 orang, paling banyak 8 orang untuk setiap kelompoknya. Nah, sedangkan keterampilan dalam pengajaran perseorangan atau pengajaran individu adalah kemampuan guru untuk adalah kemampuan guru untuk menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan-tuntutan atau perbedaan individual peserta didik. Nah, tujuan dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan ialah keterampilan dalam pendekatan pribadi, keterampilan dalam mengorganisasi, keterampilan dalam membimbing, belajar, dan keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan KBM. Boleh di next. Yang ketujuh ada keterampilan mengelola kelas. Nah, pengelolaan kelas ini adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam pelaksanaan keterampilan ini harus memiliki keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal agar berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Nah, tujuan yang ada pada keterampilan mengelola kelas yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuannya secara optimal. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan dan pelanggaran disiplin yang dapat merintangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, mempertahankan keadaan yang stabil dalam suasana kelas sehingga bila terjadi gangguan dalam belajar mengajar dapat dikurangi dan dihindari. Yang keempat, melayani dan membimbing perbedaan individual serta peserta didik. Dan yang terakhir, yang kelima, mengatur semua perlengkapan dan peralatan yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Boleh di next. Nah, yang terakhir, keterampilan membimbing diskusi kecil. Nah, keterampilan ini adalah suatu proses yang teratur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksinya. Terus interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, atau pemecahan masalah. Nah, tujuan dari keterampilan membimbing diskusi kecil ini adalah
Suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Nah, diskusi kelompok merupakan strategi yang memungkinkan peserta didik menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui satu proses yang memberi kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, serta melatih bersikap positif. Nah, dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas peserta didik, serta membina kemampuan berkomunikasi dan masuk di dalamnya keterampilan untuk berbahasa. Boleh di next. Oke, Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada komponen-komponen keterampilan dasar mengajar. Oke, di sini ada menurut Sanjaya tahun 2009 ada beberapa komponen yang harus diperhatikan gitu dari guru maupun peserta didik. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini berarti harapan atau cita-cita akan menjadi terarahnya pelaksanaan suatu kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran ini adalah sebuah isi pelajaran ya, yang disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran seperti itu. Lalu di sini ada model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Nah, pembelajaran komponen ini mempunyai fungsi yang sangat menentukan pembelajaran yang aktif dan inovatif. Nah, dengan menggunakan model, lalu ada pendekatan, ada strategi, ada metode, teknik, dan taktik pembelajaran yang bervariasi sehingga membuat peserta didik mungkin bisa lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar peserta didik lebih baik lagi. Lalu selanjutnya ada media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini yaitu penyaluran informasi belajar. Nah, memudahkan juga ya untuk guru dalam pematerian, seperti mungkin pada sekarang ini dalam media pembelajaran ada seperti YouTube dan sebagainya gitu. Lalu yang terakhir tentu saja ada evaluasi pembelajaran, di mana evaluasi pembelajaran ini tuh merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik yang telah melakukan tahapan pembelajaran. Seperti itu ya. Nah, proses pembelajaran ini pula tidak tertutup kemungkinan bahwa evaluasi dapat juga dilakukan di awal proses pembelajaran yang disebut dengan pretest. Kan kadang ada guru nih yang pretest dadakan dan sebagainya mungkinnya. Lalu juga guru juga dapat mengetahui gitu kekurangan dari si anak itu seperti apa gitu, kemampuan peserta didik atau anak-anak yang ada di kelas itu seperti apa kayak gitu. Nah, berarti artinya di mana komponen-komponen keterampilan dasar mengajar guru itu merupakan kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam menciptakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada beberapa komponen keterampilan ya. Yang pertama di sini ada komponen keterampilan bertanya, di mana satu ada penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan guru harus diungkapkan secara jelas dan singkat menggunakan yang dipahami oleh siswa sesuai dengan taraf perkembangannya. Lalu yang kedua ada pemberian acuan. Nah, pemberian acuan ini seperti memberikan pertanyaan gitu. Nah, guru perlu memberikan acuan berupa pertanyaan. Nah, biasanya berisi informasi. Lalu diharapkan siswa pun menjawab gitu. Misal contoh ya, di sini ada, kita ketahui bahwa pasar adalah tempat bertemu penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Coba kamu sebutkan faktor penyebab lain yang
mengakibatkan orang untuk berbelanja ke pasar seperti itu. Jadi di awal ada penjelasan, lalu memberikan pertanyaan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pemindahan giliran. Nah, ada kalanya satu pertanyaan perlu dijawab oleh lebih dari seorang siswa karena jawaban siswa benar atau belum memadai. Jadi perspektif siswa tuh juga berbeda-beda dan jawabannya pun pasti dan penyampaiannya pun berbeda-beda. Jadi ada pemindahan giliran saat komponen keterampilan bertanya ini. Lalu yang keempat ada penyebaran, di mana penyebaran ini melibatkan siswa sebanyak-banyaknya gitu di dalam pelajaran. Nah, guru juga perlu menyebarkan giliran menjawab pertanyaan secara acak. Seperti mungkin guru punya 5 pertanyaan gitu. Atau beberapa pertanyaan yang digilir. Jadi giliran semua siswa itu bisa menjawab pertanyaan yang sama juga kayak gitu. Lalu di sini ada pemberian waktu berpikir di mana siswa yang ingin menjawab itu diberikan waktu untuk berpikir. Untuk nanti untuk guru pun bakal menunjuk siswa untuk menjawab gitu. Lalu yang terakhir ada pemberian tuntunan. Nah, tuntunan ini apa sih? Nah, tuntunan ini tuh jadi siswa itu bisa menemukan sendiri jawaban yang benar. Jadi guru mengarahkan agar siswa mencari gitu jawaban yang benar tuh seperti apa sih dari penyebab faktor orang berbelanja ke pasar itu apa kayak gitu. Oke, di sini selanjutnya ada komponen keterampilan bertanya berkelanjutan. Nah, untuk pertanyaan berkelanjutan itu tingkat kognitif yang dimana proses mental dan yang lebih jauh atau lebih tinggi. Nah, bisa dikatakan pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasian. Kayak mungkin ini lebih ke bertanya berkelanjutan tuh ada di ruang diskusi gitu. Dimana kan seperti kayak pemahaman, penerapan, analisis, mungkin analisis dengan peserta didik lainnya dan melakukan evaluasi kayak gitu. Lalu juga pengaturan urutan pertanyaan, di mana pasti pertanyaan yang diambil itu dari rendah ke tinggi itu, agar mengatur pertanyaan itu sesuai tingkatnya gitu, dari misalnya dari gampang ke susah kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga ada, atau mungkin bisa jadi gitu ya, guru pun dari susah ke gampang itu bisa terjadi gitu. Lalu yang ketiga ada pelacak. Nah, pertanyaan pelacak ini di mana siswa dinilai benar oleh guru. Jadi, persepsi orang-orang pertanyaan dengan yang bisa peserta didik itu mempunyai pemikiran atau persepsi tiap orang gitu, dan tahu gitu kenapa dia ngejawab itu tuh dia tahu gitu kayak gitu. Nah, terus peningkatan terjadinya interaksi di mana saat peserta didik ini menjawab pertanyaan dari gurunya, maka siswa lain pun mampu memberikan tambahan atau sanggahan gitu terhadap pertanyaan yang diberikan atau terhadap jawaban yang ada pada peserta didik seperti itu. Lalu di sini ada komponen keterampilan menjelaskan, di mana yang pertama komponen merencanakan, yaitu penjelasan seorang guru itu harus mudah dimengerti ya. Dimana kan pasti isi pesan sama penerima pesan tuh harus nyambung, harus terencana gitu. Dimana saat si guru ini memberikan pesan kepada si penerima, yaitu peserta didik, maka peserta didik pun harus mampu dapat menganalisis isi pesan yang diberikan oleh guru tersebut, kayak gitu. Nah, yang kedua ada penyajian suatu penjelasan dapat tingkat hasilnya memperhatikan kejelasan penggunaan contoh dan ilustrasi, lalu memberikan tekanan dan penggunaan balikan. Nah, di sini kan udah jelas nih, misalnya guru itu menerangkan dengan jelas, lalu bagaimana sih penggunaan contohnya? Apakah bisa dianalisis nih oleh peserta didik? Kayak gitu. Lalu memberikan tekanan seperti apa sih? Seperti halnya misal, silakan untuk mengerjakan tugas,
deadline, saya beri waktu 15 menit, kayak gitu. Selanjutnya di sini ada komponen keterampilan menggunakan variasi, di mana yang pertama variasi dalam cara mengajar guru. Nah, terdiri dari teacher voice atau variasi suara, lalu ada focusing di mana perhatian peserta didik, lalu ada teacher silence di mana kebisuan terjadi gitu. Lalu ada eye contact dan movement di mana kontak pandang, kan guru juga nggak mungkin yang ngelihatnya tuh ke orang itu aja, pasti kita harus lihat juga gitu peserta didik melihat guru seperti apa, kayak gitu. Nah, lalu ada gerakan badan dan mimik, kan nggak mungkin ya, pasti ekspresi wajah guru tuh nggak mungkin kayak cemberut aja terus, kan pasti ada nada atau bahasan yang kayak, oh kalau bahasan ini tuh pembawaannya harus asik nih, oh pembahasan ini tuh pembawaannya harus serius dan sebagainya, kayak gitu. Nah, terus guru pun jangan hanya di satu sudut, misalnya cuma di sudut kanan terus, tapi bosan. Guru juga bisa berjalan-jalan seperti di tiap sudut kanan kiri, atau mungkin dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, kayak gitu. Lalu selanjutnya di sini media atau alat pengajaran, di mana media dan alat pengajaran ini digunakan dapat digolongkan 3 bagian ya, yakni dapat didengar, dilihat, dan diraba. Nah, variasi penggunaan alat ini antara lain variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, yaitu visual aids, atau lalu ada auditive aid, bahan yang dapat didengar, lalu ada diraba, yaitu motorik, lalu ada didengar, diraba, dan dilihat, yaitu audio visual aids, kayak gitu. Mungkin variasi ini bisa dipergunakan di sekolah-sekolah tertentu ya, kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga, ada variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik. Nah, interaksi guru dengan murid dalam kegiatan belajar mengajar sangat beraneka ragam coraknya. Ya tentu saja yang tadi aku bilang di pertama, ya jangan sampai menimbulkan kebosanan gitu terhadap peserta didik. Dimana kan pelajaran ini tuh kayak, ya Allah, kadang ada peserta, ya Allah, bosan banget gurunya gini. Kadang kan ada hal-hal yang memunculkan, kenapa guru ini tuh ngobrol terus, ngomong terus, ceramah terus ke anaknya, kayak tapi harus ngerti, padahal kan peserta didiknya nggak ngerti. Nah, itu tuh harus benar-benar dilihat gitu pola interaksi antara guru dan peserta didik, kayak gitu, biar suasana kelas tuh kayak, oh asik ya, gurunya asik, biar kayak gitu. Oke, selanjutnya ada komponen keterampilan memberikan penguatan. Yang pertama ada komponen penguatan verbal, di mana menurut DN-PA tahun 84 halaman 6, penguatan verbal dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada kata-kata, di mana penguatan yang diberikan kepada siswa berupa kata saja. Hal ini dilakukan secara singkat, mudah dipahami, sehingga siswa mudah dalam menangkap respon dari guru. Mungkin kalau kata-kata tuh kayak, ya yang tadi langsung pengucapan, ini bagaimana ya, kegiatan ini seperti apa, kayak gitu. Nah, lalu yang kedua ada kalimat umpan balik, yang dimana diberikan guru berupa rangkaian kata atau kalimat untuk memperjelas susunan kata, sehingga siswa pun mengerti dan mengapa alasan guru memberikan penguatan tersebut. Jadi, di saat guru memberikan penjelasan, itu ada umpan baliknya ke peserta didik. Peserta didik bisa bertanya, atau guru pun bisa bertanya, atau peserta didik bisa menanggapi, guru pun bisa menjawab, seperti itu. Nah, yang kedua ada nonverbal menurut Hamzah B. Uno pada tahun 2005 halaman 169, di mana penguatan nonverbal yaitu yang pertama ada gestural, jadi yang tadi mimik muka, gerakan wajah, anggota badan, mau itu tepuk tangan, senyuman, mengangkat alis, jari, atau apapun, itu bisa dikatakan penguatan gestur. Karena
dengan adanya penguatan gestur juga kita tahu ya kayak gini cara ngomong dengan tangan yang bergerak, kadang ada orang seperti itu kayak gitu. Lalu kedua ada cara mendekati. Nah, mendekati siswa itu tidak gampang ya, karena ada beberapa siswa mungkin yang apa sih guru tuh kayak SKSD atau apa. Nah, guru juga harus mampu gitu menuangkan pendekatan kepada siswa seperti kelompok diskusi. Pasti kan siswa tuh butuh guru ya saat diskusi, karena mungkin untuk memperkuat penguatan saat berdiskusi kayak gitu. Lalu kesentuhan. Nah, seperti menepuk pundak siswa, menjabat tangan saat bersalaman, atau mengangkat tangan, atau menunjuk siswa untuk menjawab pertanyaan mereka, itu tuh harus tahu gitu, sopan enggak kalau misalnya enggak sopan, seperti apakah, kayak gitu. Karena kan siswa dan guru pun awalnya tidak mengenal satu sama lain, jadi guru pun harus mengetahui sifat siswa itu seperti apa. Lalu berupa tanda atau benda. Nah, ini tuh lebih ke simbol ya. Simbol-simbol saat pembelajaran kayak gitu. Lalu di sini ada memberikan kegiatan yang menyenangkan. Ya, yang tadi aku bilang kan kadang bosan dan sebagainya. Nah, guru pun harus mampu gitu meminta siswa untuk hal-hal yang menyenangkan gitu. Entah itu mengerjakan apapun atau siswa diberikan hal-hal games tapi tetap kepada hal pembelajaran tapi berbentuk games, kan itu asik kayak gitu. Lalu selanjutnya di sini ada keterampilan pembuka dan penutup, di mana yang pertama ada pembuka, yaitu membangkitkan perhatian, menimbulkan motivasi, memberikan acuan atau struktur, menunjukkan kaitan antara materi yang akan diberikan. Nah, untuk penutup sendiri, menjelang akhir, guru melakukan tinjauan. Nah, tinjauan ini tuh untuk pemahaman yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya gitu. Lalu yang kedua merangkum inti pelajaran, lalu yang ketiga memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat kesimpulan, lalu ada pembuatan ringkasan. Jadi guru memberikan permintaan untuk atau siswa diminta membuat ringkasan. Lalu juga yang terakhir ada evaluasian, di mana evaluasian ini yang tadi dikatakan gitu untuk mengetahui gitu siswa tersebut dalam pembelajaran itu tuh udah mencapai mana gitu kayak gitu, atau hal-hal lainnya. Nah, hal-hal ini tuh bisa berbentuk pretest yang tadi aku sebutkan, kuis dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada komponen keterampilan kelompok kecil dan perorangan, di mana pertama ada mengadakan pendekatan secara pribadi, lalu ada mengorganisasikan kelompok kecil, di mana guru ini sebagai organisator, yaitu monitor kegiatan dari awal sampai akhir. Lalu ada membimbing, tentu saja membimbing itu sangat penting oleh guru, itu ya, membantu peserta mengalami kesulitan dalam diskusi atau hal-hal dalam pembelajaran seperti itu. Lalu selanjutnya merencanakan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru harus mampu membuat perencanaan pembelajaran yang tepat agar kegiatan pembelajaran itu menyenangkan gitu untuk mereka gitu kayak gitu. Lalu ada komponen keterampilan mengelola kelas, di mana keterampilan yang dilakukan dengan cara menciptakan memelihara kondisi belajar yang sebelumnya kayak penerangan mungkin di kelas, karena penerangan itu harus terang ya, kalau misalnya gelap kan kitanya juga bakal ngantuk dan sebagainya. Lalu juga guru harus mencoba mengkondisikan efektif biar nggak ribut si muridnya atau siswanya kayak ngobrol sendiri atau ada yang main HP dan sebagainya kayak gitu. Lalu selanjutnya ada komponen keterampilan pembelajaran kelas virtual. Nah, ini tambahan ya, di mana pembelajaran virtual dilakukan tanpa tatap muka. Mungkinnya ya sekarang kita lagi nggak tatap muka nih. Kayak ada perangkat lunak seperti SLN, LMS, dan LCM. Lalu ada laptop, komputer, smartphone, dan tablet. Lalu pengerjaan tugas maupun ujian pun secara online melalui
apapun gitu ya. Kita juga merasakan gitu hal itu. Lalu internet yang memadai itu harus gimana sih? Karena terkadang ada beberapa sekolah yang memang tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik saat pembelajaran kelas virtual seperti itu atau kelas maya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vici. Dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya, apakah suara saya terdengar sebelumnya, teman-teman? Terdengar. Oke. Selanjutnya ada peranan keterampilan dasar mengajar. Boleh di next. Nah, di sini ada studi kasus penerapan keterampilan dasar mengajar di SMP Muhammadiyah menurut Muhammadiyah Sony. Penerapan keterampilan dasar mengajar dan penguasaan strategi dan metode mengajar terus digalakan di SMP Muhammadiyah Sony. Karena penguasaan keterampilan dasar mengajar mutlak harus dikuasai oleh seorang guru yang mengajar. Penerapan keterampilan dasar mengajar SMP Muhammadiyah Sony bukan hanya mereka terkait dengan penerapan keterampilan dasar mengajar yang telah ditetapkan oleh para pakar pendidikan dan mengikuti secara mutlak. Akan tetapi, seperti diketahui bahwa ilmu itu bersifat dinamis. Perkembangan anak juga bersifat dinamis. Oleh karena itu, penerapan keterampilan dasar mengajar harus juga dikembangkan tanpa terikat oleh apa yang telah ditetapkan oleh para pakar pendidik. Dan hal ini, jika seorang guru dapat mengetahui secara menyeluruh, maka tidak akan kesulitan bagi dirinya untuk menetapkan keterampilan dasar mengajar. Boleh di next? Yang selanjutnya ada implementasi keterampilan. Beberapa metode keterampilan dasar mengajar SMP Muhammadiyah Sony. Di sini ada empat metode. Yang pertama ada metode ceramah. Dalam penggunaan metode ceramah ini, terlebih dahulu siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tujuan yang ingin dicapai dan kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan siswa. Selanjutnya, dalam penerapan metode ceramah ini, guru bahasa Indonesia menjelaskan materi pelajaran. Kemudian siswa mendengarkan informasi yang disampaikan guru secara singkat tentang materi yang diajarkan. Yang kedua ada metode tanya jawab. Dalam penggunaan Yang kedua ada metode tanya jawab. Dalam penggunaan metode tanya jawab, sebelumnya guru memberikan penjelasan tentang materi yang dipelajari. Selanjutnya, siswa menjawab pertanyaan guru. Dari hasil tanya jawab ini, siswa bersama guru mengadakan rangkuman tentang materi yang telah dipelajarinya. Dengan tanya jawab, siswa terlibat mental emosinya secara optimal. Adanya interaksi guru siswa lebih banyak. Adanya variasi dalam penggunaan metode. Secara partisipasi siswa yang lebih besar dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, ada metode diskusi. Dalam penerapan metode diskusi ini, di bawah bimbingan guru, siswa membentuk 3 buah kelompok yang disesuaikan dengan jumlah submasalah yang akan didiskusikan. Selanjutnya, masing-masing kelompok didiskusikan dengan judul yang berbeda. Setelah selesai diskusi, masing-masing melaporkan hasil diskusi di bawah bimbingan guru. Untuk mendapat tanggapan dari kelompok lain maupun dari guru. Dengan laporan kelas ini, maka tiap kelompok akan saling memberi dan menerima informasi. Dan yang terakhir ada metode pemberian tugas. Siswa menyimak penjelasan guru tentang topik yang sedang dipelajari dengan cara-cara
melaksanakan tugas, di mana dilaksanakan dan sumber-sumber belajar yang diperlukan. Kemudian dengan bantuan guru, siswa membentuk kelompok-kelompok kecil dengan tugas yang berbeda-beda. Selanjutnya, di bawah bimbingan guru pun, siswa mendiskusikan secara bersama-sama hasil pelaksanaan tugas dan kesulitan yang dihadapi selama melaksanakan tugas dan menyimpulkan hasilnya. Boleh di next. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo teman-teman. Mohon maaf tadi off cam gara-gara HP-nya sambil dicas ya. Oke, kita di sini akan menjelaskan sedikit mengenai analisis perilaku mengajar dan keterampilan dasar. Boleh di next. Nah, di sini keterampilan. Yang pertama itu keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran, guru dapat meningkatkan hasil belajar. Karena dengan menarik perhatian siswa pada saat pelajaran dimulai akan membuat perhatian siswa terpusat pada materi yang akan disajikan. Sehingga materi yang akan dipelajari itu akan lebih mudah dikuasai. Dengan kata lain, membuka pelajaran itu adalah mempersiapkan mental dan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Ketika siswa sudah mulai terpusat kepada materi yang akan disampaikan guru, nah, guru akan memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pengajaran yang akan dilakukan dengan mengemukakan tujuan penugasan, memberikan langkah-langkah dalam mengerjakan tugas, menekankan masalah pokok yang akan dibahas dengan tujuan agar siswa dapat memiliki gambaran yang jelas apa yang akan dipelajari. Sehingga dalam pelaksanaan evaluasi nanti, siswa akan memperoleh hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Bila melihat rekap hasil nilai ulangan harian siswa, yaitu terutama pada mata pelajaran ekonomi, pada ulangan harian 1 kelas siswa 10B, mendapatkan nilai rata-rata 90. Itu besar kan ya teman-teman. Dan pada ulangan harian 2 itu siswa kelas 10B mendapatkan nilai rata-rata 88, hanya turun 2 saja. Dengan semua siswa mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal sebesar 70. Jadi jauh ya di atas KKM. KKM-nya 70. Ini nilainya 90 dan 88. Terus yang kedua ini adalah keterampilan bertanya kepada guru. Maksudnya keterampilan bertanya guru, mohon maaf. Nah, keterampilan bertanya guru mempunyai pengaruh dalam meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. Karena bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir seorang siswa. Di kelas 10, melihat penilaian terhadap keterampilan bertanya guru berdasarkan observasi dengan kategori baik sekali, disesuaikan dengan hasil ulangan harian siswa berdasarkan rekap nilai yang diberikan guru. Pada ulangan harian 1 siswa mendapatkan nilai rata-rata 90 dan yang kedua itu 88 seperti itu. Sama ya kayak tadi. Next. Selanjutnya itu keterampilan membuka pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran, guru dapat meningkatkan hasil belajar. Ini udah bukan sih? Ini udah ya, Tai. Kok malah kembali ini? Sorry. Next ke depan. Nah, yang ketiga, mohon maaf ya, tadi operatornya sedang liar ya. Yang ketiga ini keterampilan memberikan penguatan. Nah, keterampilan memberikan penguatan guru mempunyai andil untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Karena dengan memberikan penguatan, siswa merasa termotivasi lagi untuk menjadi lebih baik. Sehingga dapat mengembangkan hasil belajar. Mengenai pemberian penguatan yang dilakukan oleh guru mata pelajaran ekonomi kelas 10B Mangkuburaya dalam kategori baik sekali juga ditunjukkan dengan hasil belajar yang baik, yaitu tadi ya nilainya 90 dan 88.
yaitu mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal itu 70, seperti itu. Next. Keterampilan mengadakan variasi belajar. Keterampilan mengadakan variasi. Guru dituntut untuk terampil dalam mengubah tingkah laku, sikap, dan perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa. Jadi, seorang guru harus mempunyai sifat-sifat yang menyenangkan ya, agar siswanya itu tidak bosan di kelas. Kayak gitu. Terus sehingga siswa juga memiliki minat belajar yang tinggi terhadap pelajaran yang dipelajarinya. Terus variasi ini juga memanfaatkan media belajar. Dan variasi ini juga dalam pola interaksi serta kegiatan. Jadi si variasi belajar ini menjunjung tinggi interaksi gitu. Tanpa interaksi kan variasi nggak ada gitu ya. Kayak gitu. Terus boleh di next. Nah, di sini itu ada keterampilan menjelaskan guru. Guru dituntut untuk memberikan informasi sedemikian rupa, sehingga siswa benar-benar mengerti dan memahami apa yang diinformasikan oleh guru. Saat guru menjelaskan materi pelajaran, guru sepertinya sudah merencanakan dan menyusun alur materi secara sistematis. Dan untuk penyajian penjelasan guru mampu memberikan contoh ataupun ilustrasi yang sederhana agar mudah dimengerti oleh siswa. Karena masih berhubungan ya dengan kehidupan sehari-hari siswa, jadi si mata pelajarannya itu pasti ada gitu di kehidupan sehari-hari siswanya. Kayak gitu. Makanya guru harus bisa mencontohkan secara sederhana karena zaman-zaman ini tuh ini ya penggambarannya lumayan tinggi. Terus next. Nah, selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas. Kondisi belajar optimal dapat dicapai jika guru mengatur peserta didik dan sasaran pembelajaran serta mengendalikan dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, guru mata pelajaran ekonomi kelas 10B dapat mengelola kelas secara efektif. Guru menunjukkan sikap yang hangat dan akrab dengan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Guru juga sudah menunjukkan sikap tanggap bila terdapat siswa yang merusak kondisi belajar. Jadi di dalam si sekolah man ini, guru dalam mengelola kelasnya juga sudah ditunjukkan ya, seperti yang tadi, sikap tanggap apabila ada yang merusak kondisi belajar, seperti main-main atau mengganggu temannya, kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya ini keterampilan menutup pelajaran. Dalam kegiatan menutup pelajaran, guru juga melakukan penilaian dan refleksi, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk remedial, sehingga bagi siswa yang memiliki hasil belajar yang belum mencapai KKM itu 70 akan diberikan pengayaan dan layanan bimbingan di pertemuan selanjutnya dalam rangka meningkatkan hasil belajar yang sebelumnya belum mencapai KKM. Sudah seperti itu. Next. Next. Thank you. Next. Next. Itu udah ya. Udah beres, Pi. Enggak ada penutupnya gitu di slide-nya. Oke, karena semuanya udah beres, terima kasih banyak teman-teman semua yang udah menyimak video ini. Mohon maaf jika dari kelompok kami masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.